Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke dulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Mbak, Iya, di channel kita, di channel kita, video-video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang karakter-karakter weton ya, Mbak ya. Iya. Kemudian muncul dari para pendukung penggemar, iya, subscriber dari channel kita itu, terus kalau kita sudah tahu karakternya, terus pegangan kita untuk ke depan, untuk kehidupan atau kunci sukses kita, tolong minta diudarkan dong sama Mbak Jat. Kira-kira seperti itu, Mbak, pertanyaan yang muncul. Intinya dibacakan kunci sukses. Oh iya, Mbak, masing-masingnya demikian. Oh iya. Ya Kang Ucup, kalau kemarin kita sudah membabar masalah karakter, terus sisi positifnya, sisi negatifnya apa dan sebagainya, kan otomatis memang selayaknya orang itu pasti bertanya, terus lalu untuk kedepannya apa yang menjadi pegangan hidupnya, kan gitu. Iya, Mbak, kurang lebih demikian. Kalau saya menilai dari segi perwetonan, Kang Ucup, perwetonan itu tidak lepas dari hitung-hitungan. Jadi ada rumus-rumusannya di situ. Jadi perlu diketahui apa yang akan kita sampaikan di sini adalah ilmu titen. Ilmu titen. Damen deli ya, Mbak. Damen deli. Jawa, itu berarti ilmu yang didasari atas analisa dan pengamatan. Jadi leluhur kita dulu itu niteni. Niteni itu kan berarti mengamati. Niteni dari kebanyakan weton yang dikelompokkan menjadi banyak weton itu dikumpulkan di sesama weton, misalnya Selasa Kliwon ya pada Selasa Kliwon dari kebanyakan orang-orang Selasa Kliwon cenderung arahnya kok secara karakter, secara sifat, secara peruntungan kok seperti itu kan begitu. Jadi ini sifatnya adalah general, jadi tidak selalu pakem. Jadi mungkin bisa jadi banyak atau ada beberapa dari teman-teman yang nanti tidak resonate atau tidak cocok. Itu ya jangan disalahkan perhitungan perwetonannya, tapi memang kehidupan itu ada yang lebih tinggi dari hitung-hitungan manusia, dari pakem yang dibikin manusia, yaitu kekuasaan Tuhan itu sendiri. Di mana setiap orang itu mempunyai perjalanan takdir dan kehidupannya masing-masing. Itu pun juga didasarkan oleh banyak hal, termasuk di dalamnya karma kehidupan. Terus kalau secara waktu dan tempat itu juga mempengaruhi. Seperti contohnya orang tinggal di pantai kan, jarang-jarang sih jadi petani. Rata-rata kan nelayan kan gitu. Iya, betul. Kalau misalnya terus diramalkan bahwa Selasa Kliwon itu sosoknya bertani, kalau dia manggonin yang pantai maksudnya harus bertani kan seperti itu. Bertani rumput laut. Jadi saya mau menyampaikan kepada pemirsa semua agar jangan sampai gagal paham dalam hal ini. Jadi setiap pembacaan itu pasti ada baik buruknya, pasti ada plus minusnya, pasti ada kurang dan lebihnya. Kalau memang cocok itu monggo dipakai untuk wawaler, untuk pakem-pakem dalam menjalani kehidupan. Kalau tidak cocok, ya monggo diambil hikmahnya saja untuk sekedar hiburan. Kan begitu. Oke, Mbak. Untuk kesempatan kali ini, mohon diedarkan kunci sukses, pakem-pakem kehidupan untuk sedulur kita yang punya weton Selasa Wage, Mbak. Selasa Wage, Mbak. Oke, Kang Ucup, terima kasih. Selasa Wage, Kang Ucup. Selasa Wage itu Selasa itu 3. Wage itu 4. Jadi Gunggung Neptunya 7 ya, Mbak? Gunggung Neptu 7. Kalau dalam perhitungan jari jemari seperti yang kita lakukan kemarin, 7 itu kan manggonnya neng epek-epek. Daringan, Mbak? Tipe daringan, tipe rezeki. Nah itu dengan karakter dasar orang-orang yang manggon neng epek-epek itu adalah multi talenta. Apa-apa iso. Banyak bisanya. Biasanya nyawang wong ngerjani apa ngono. Alah barang kaya ngono nek ra iso. Barang ketok ra iso. Biasanya ngono. Mergo di otak dia itu ndelok apa ngono kabeh.
merasa bisa. Multi talenta seperti itu biasanya. Gelatean itu. Jadi apa yang perlu dipahami oleh Selasa Wage untuk dipakai sebagai kunci menuju kesuksesan itu adalah dia harus bisa fokus pada satu hal yang mana hal itu adalah passion dia. Pada akhirnya Selasa Wage harus bisa memilih, Pak. Dari semua talenta-talenta yang dimana dia merasa semua bisa itu tadi, dia harus bisa memilih satu saja sing sesuai dengan passion dia. Passion itu maksudnya dimana dia melakukan itu dengan enjoy. Gitu rumusnya Mbak ya. Nyari passion rumusnya gitu ya Mbak. Tidak ada beban. Biasanya kayak gitu. Ada, kita sekedar bisa kan ada. Tapi ternyata tidak ada konsistensi di situ. Tapi kalau yang namanya passion, karena dia melakukan saja dengan senang hati, akhirnya konsistensi itu akan otomatis seperti itu. Jadi Selasa Wage harus fokus pada satu hal yang menjadi passionnya. Dan itu akan berproses, pada akhirnya Anda dengan perjalanan waktu di mana Anda tekun di situ, ulet di situ pasti mengantarkan Anda pada pintu sukses. Terus yang kedua, Selasa Wage itu karena neptu 7, walaupun neptu paling kecil ya Mbak. Tapi Selasa Wage itu mempunyai arah kehidupan dari nilai 7 itu yang bermakna spiritual. Biasanya orang-orang Selasa Wage itu sebagian besar adalah para pejalan-pejalan spiritual. Pelaku spiritual ya. Pelaku spiritual. Kalaupun Selasa Wage itu punya kecenderungan atau dia sudah punya intuisi atau sinyal-sinyal ke arah situ, seharusnya Selasa Wage itu istiqomah di bidang spiritual. Karena kalau memang itu panggilan hidup, kenyataannya pada akhirnya dia akan berada di situ. Jadi daripada kokean renggene, jajali konon, jajali kini, mending konsisten pada satu hal. Kan seperti itu. Itu mungkin untuk dulu Selasa Wage. Lalu Kang Ucup, kalau kita menghitung pakai pakem primbon perwetonan, memakai pakem Poncosudho. 7 itu kalau dibagi 5 kan sisanya 2. 2 itu kalau dalam perhitungan Poncosudho 7 itu kalau dihitung Sri, Lungguh, Gedong, Loro, Pati, Sri, Lungguh. Jatuhnya di Lungguh. Jatuhnya di Lungguh. Lungguh itu berarti dia punya potensi untuk mendapatkan kedudukan. Kedudukan. Posisi, jabatan. Seperti itu. Jadi apapun yang digeluti oleh Selasa Wage, seharusnya dia memang fokus pada satu hal dan dia konsisten di situ, karena itu akan membawa dia pada kalungguan atau kedudukan. Termasuk bidang apa saja. Mbak. Lungguh itu sebetulnya juga identik dengan Sri. Sri itu rezeki, nek Lungguh itu kalungguan. Lek uang biasanya lek untuk kalungguan dia berarti untuk rezeki kan. Jadi antara Sri karo Lungguh itu sebetulnya 11-12. Di mana orang dapat kedudukan biasanya dapat rezeki. Di mana orang dapat rezeki sama itu ya Mbak. Pasti hubungannya sama itu biasanya. Jadi pesan saya untuk Selasa Wage, yang paling penting dari Selasa Wage itu. Jadi Anda harus konsisten pada satu hal. Ditelawateni, apalagi teman-teman Selasa Wage yang masih belia, masih bujang, waktunya masih panjang. Saya yakin perjalanan Selasa Wage itu pas waktu masih muda karepe apa-apa dijajah. Apa-apa dijajali. Dinyanyi. Karena dia merasa bahwa dia bisa. Dia bisa. Ngingeti apa iso lah, aku yang ngono kae iso, ayo kaya kowe aku iso. Mulailah ibaratnya mencari yang namanya jati diri. Karena jati diri itu mengarahkan Anda pada mengenali diri Anda sendiri. Pada akhirnya Anda akan mengenali passion Anda itu apa, kelebihan Anda itu di mana, keunikan Anda itu apa, sehingga akhirnya akan membawa Anda ke satu bidang atau satu hal yang pada akhirnya Anda akan iso lungguh di situ. Kan seperti itu ceritanya, seperti itu Kang Ucup. Jadi kalau sekali lagi kalau bertanya kunci sukses untuk mengarungi kehidupan untuk weton Selasa Wage apa? Kunci suksesnya adalah fokus pada satu hal yang memang benar-benar disukai atau yang memang benar-benar menjadi passion dia. Seperti itu. Oke.
Saya kira cukup Kang Jo. Oh, cukup ya Mbak. Oke, sedulur yang punya weton Sloso Wage, demikian lodarnya dari Mbah Jat, pakem-pakemnya, kunci-kunci suksesnya. Moga bisa diambil manfaatnya, bisa dijadikan hukuman untuk mengarungi perjalanan kehidupan Anda. Oke. Apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil manfaatnya ya dulur. Kita akhiri dulu ya Mbak. Iya. Kita cukupkan dulu sekian. Kita ketemu di lain kesempatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.